Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Zimatul Isa dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 poin dari Kerajaan Mataram kuno. 1. Sejarah berdirinya. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terletak di tanah Jawa. Kerajaan yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang ini berdiri pada tahun 732 Masehi. Dan raja pertama sekaligus pendiri dari kerajaan ini bernama Sanjaya. Ia juga memiliki gelar Rakai Mataram. Sejarah kerajaan Mataram kuno cukup panjang, dimulai sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Mataram kuno atau yang sering juga disebut dengan Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang ini merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga di Jawa yang diperkirakan eksis pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha biasanya disebut untuk membedakan kerajaan Mataram Islam yang berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Bumi Mataram adalah sebutan lama untuk Yogyakarta dan sekitarnya. Di daerah inilah diperkirakan kerajaan Mataram kuno pertama kali berdiri. Dan poin yang kedua adalah sejarah runtuhnya kerajaan. Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno antara lain adalah meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan candi-candi tersebut rusak karena lahar letusan gunung tersebut hingga menimbun seluruh bangunan candi. Pada tahun 972 hingga 929 Masehi terjadi krisis politik sehingga menimbulkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wirayuda Wicaksono dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode dan raja-raja Mataram kuno. Dilansir dari jurnal yang ditulis Sriwidya yang berjudul Studi Historis Prasasti Jonggrang sebagai sumber sejarah pada masa Empu Sindok tahun 929 sampai 947 Masehi, Kerajaan Mataram terbagi menjadi 2 periode utama. Periode pertama adalah saat ibu kota Kerajaan Mataram berada di Medang, Jawa Tengah. Pada periode ini, Kerajaan Mataram dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra pada tahun 732 sampai 929 Masehi. Serta yang kedua, pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada tahun 929 sampai 1016 Masehi. Perpindahan pusat kerajaan tersebut dilakukan untuk menghindari serangan dari musuh sekaligus untuk memperluas daerah kekuasaannya. Raja-raja Mataram kuno periode Jawa Tengah adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada 732 sampai 760 Masehi, Rakai Panangkaran pada 760 sampai 780 Masehi, Rakai Panunggalan alias Dharanindra pada tahun 780 sampai 800 Masehi, Rakai Warak alias Samaragrawira pada tahun 800 sampai 820 Masehi, Rakai Garung alias Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi, Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani dari 840 hingga 856 Masehi, Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala pada 856 sampai 882 Masehi, Rakai Watu Humalang pada 882 sampai 899 Masehi, Rakai Watu Kurah Dyah Balitung pada 898 sampai 915 Masehi, Empu Daksa pada 915 sampai 919 Masehi, Rakai Layang Dyah Tulodong pada 919 sampai 924 Masehi, dan Rakai Sumbah Dyah Wawa pada 924 Masehi. Raja-raja Mataram kuno periode Jawa Timur adalah Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok pada 929 sampai 947 Masehi, Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi, Makuta Wangsawardhana hingga 985 Masehi, dan Dharma Wangsa Teguh pada 985 sampai 1007 Masehi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Kurniawati dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya bertumpu pada sektor pertanian dan telah memanfaatkan Sungai Begawan Solo di sektor pelayaran. Diketahui pula masyarakatnya sangat patuh terhadap raja yang memimpinnya. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno dikategorikan sangat teratur. Meski dua keyakinan ini berseberangan, namun mampu hidup berdampingan penuh toleransi. Sikap ini dibuktikan dengan kebersamaan yang mereka jalin saat membangun Candi Borobudur. Selain toleransi, masyarakat juga dikenal saling gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azahra dari kelompok 4 atau di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan sumber sejarah. 1. Sistem politik. Mataram kuno memiliki sistem birokrasi yang tertata. Terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni Rakrian Mahamantri yang merupakan pembantu utama raja. Rakrian sebagai pejabat administrasi dan Rakai yang merupakan penguasa daerah. 2. Sumber sejarah. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Beberapa contohnya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Matyasi, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang menjadi peninggalannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.